Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyin Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwah ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil 'alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه البقعة في هذه القرية وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Soal jawab nomor 62, halaman 39, yang punya kitab Arabnya ya. Yang punya kitab Arabnya dibuka halaman 39, soal jawab nomor 62. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hikayatan an ahadil khasmaini alladzaini ikhtasama ila Dawud. Allah Ta'ala berfirman menceritakan mengenai salah satu dari dua orang yang berselisih. Salah satu dari dua orang yang berselisih, yang keduanya mengadu, minta diberi kepastian hukum ila Dawud, kepada Dawud. Allah menceritakan mengenai perkataan salah seorang di antara keduanya, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidatun
inna hadza akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Inna hadza akhi, sesungguhnya saudaraku ini lahu 99 na'jatan, memiliki 99 ekor kambing betina. Waliya na'jatun wahidatun, dan aku memiliki satu kambing betina. Faqala akfilniha, maka saudaraku ini mengatakan kepadaku, akfilniha, berikanlah kambing betinamu itu kepadaku. Wa 'azzani fil khitab, dan dia mengalahkan aku di dalam perdebatan. Mengalahkan aku di dalam perselisihan. Mal muradu bin ni'aji fi hadhil ayah, yang dimaksud dengan an-ni'aj, kambing-kambing betina, fi hadhil ayah. Maksudnya apa? Yang dimaksud apa? Apakah kambing betina betulan ataukah ini hanya kinayah mengenai sesuatu yang lain? Al-jawab, jawabannya adalah qad tukanni atau qad takni. Bisa kana yukanni, bisa kana yakni, ya. Qad takni al-arabu bin ni'aji 'anil nisa. Terkadang orang-orang Arab itu menamakan perempuan atau menyebut perempuan dengan na'jah. Kalau satu perempuan disebut na'jah, ya, sebagai sebuah kata kiasan. Sebagai sebuah kata kiasan. Terkadang, tidak selalu. Karena ini juga kata kiasan, jadi bukan selalu digunakan. Kata kiasan, kata majaz. Terkadang orang-orang Arab menyebut perempuan itu sebagai na'jah, kambing betina. Ini hanya sebagai sebuah kata kiasan yang terkadang digunakan dan terkadang tidak. Lakin la yajuzu tafsirun ni'aji fi hadhil ayati, tetapi tidak boleh menafsirkan an-ni'aj yang artinya adalah kambing-kambing betina fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, bin nisa'i, dengan makna perempuan-perempuan. Kama fa'ala ba'dul mufassirin, sebagaimana dilakukan oleh sebagian mufassir, sebagian orang yang menafsirkan Al-Qur'an. Faqad asa'u bi tafsirihim li hadhil ayati, mereka telah melakukan keburukan dengan penafsiran mereka terhadap ayat ini, bima huwa masyhur, dengan penafsiran yang populer itu. Penafsiran itu menyatakan min anna Dawud, bahwasanya Dawud lahu 99 imra'atan, dia memiliki 99 istri. Wa anna qaidan, dan bahwasanya seorang panglima perang, kana lahu, panglima perangnya, panglima perang Dawud, karena Dawud ini adalah seorang raja, ya. Dia memiliki pasukan, dia memiliki komandan-komandan yang dijadikan panglima-panglima perang. Wa anna qaidan, dan bahwasanya seorang panglima perang, kana lahu wahidatun jamilatun, dia memiliki satu istri yang cantik. Fa u'jiba biha Dawud, dalam cerita yang tidak benar itu, dan ini disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir yang berasal dari Israiliyat, cerita-cerita yang berasal dari orang-orang Yahudi. Fa u'jiba biha Dawud, maka dalam cerita bohong itu dikatakan Nabi Dawud terpesona dengan perempuan cantik yang merupakan istri dari salah satu panglima perangnya itu. Fa arsala hadzal qaida ilal ma'rakati, maka kemudian Nabi Dawud mengutus panglima perangnya itu ke medan perang, liyamuta fiha, tujuannya agar dia mati di dalam peperangan itu. Nanti akan saya ceritakan, ya. Ini kita baca dulu. Wa yatazawwajaha, dan niatnya adalah mengawini, menikahi perempuan itu, huwa, dia, min ba'dihi, setelah atau sepeninggal suaminya. Fahadha fasidun, maka ini adalah sebuah kerusakan, ini adalah rusak. Penafsiran seperti ini tidak dapat dibenarkan, tidak berdasar. Li'annahu la yaliqu,
ma dzukira fihi binabiyyin min anbiya'illah. Karena hal itu tidaklah layak bagi yang disebutkan itu tidaklah layak bagi seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Qala qala al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan fi tafsirihi, dalam tafsirnya, ba'da dzikri hadhil qissati, setelah menuturkan kisah ini al-makdzubati yang dusta, an Sayyidina Dawud, mengenai Nabi Dawud, mengenai Sayyidina Dawud, wa hadza la yasihhu, cerita ini, penafsiran semacam ini, la yasihhu, tidak sah, tidak benar, min tariqin naqli, dari jalan periwayatan, ya, tidak benar dari jalan periwayatan, wala yajuzu min haitsul ma'na, dan tidak boleh, tidak mungkin, tidak boleh, tidak mungkin, min haitsul ma'na, dari segi makna. Jadi cerita itu kata Al-Imam Ibnul Jauzi, dari segi periwayatan tidak benar, dari sisi makna juga tidak mungkin. Li'annal anbiya, karena para nabi, munazzahuna anhu, disucikan oleh Allah, dibersihkan, dijaga oleh Allah, anhu, dari hal semacam itu. Wa amma istighfaru Dawud rabbahu, wa amma istighfaru Dawud rabbahu, adapun istighfar Dawud rabbahu, kepada Tuhannya, disebutkan di dalam surat Shad itu ya, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab, tentang Nabi Dawud. Maka dia beristighfar kepada Tuhannya, lalu dia ruku' wa anab, dan bertaubat. Adapun istighfar Nabi Dawud, fahadza li'annahu, maka istighfar itu li'annahu, karena dia hakama bainal itsnaini bisama'ihi min ahadihima qabla an yasma'a minal akhari. Maka istighfar itu beliau lakukan karena telah memberikan keputusan, ya, telah memberikan keputusan, telah memberikan hukum bainal itsnaini, di antara dua orang yang berselisih itu, bisama'ihi min ahadihima, dengan hanya mendengar pengaduan salah satu dari keduanya, qabla an yasma'a minal akhar, sebelum beliau mendengar pengaduan dari yang lain. Jadi keterangannya begini, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar kok hilang ini. Keterangannya begini, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita wajib meyakini bahwa para nabi maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kufur atau syirik, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi, dari dosa besar, kemudian dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa, dari dosa kecil yang merendahkan jiwa pelakunya. Adapun dosa kecil yang tidak ada unsur kehinaan jiwa, tidak ada unsur kekeruhan hati, maka menurut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan jumhur ulama, mungkin saja terjadi pada diri seorang nabi, tetapi perbuatan itu sebelum diikuti oleh umatnya, ya, sebelum perbuatan itu diikuti oleh umatnya, maka nabi yang bersangkutan ditegur oleh Allah untuk bertaubat. Dalil atas hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam di dalam ayat ini telah bermaksiat kepada Tuhannya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjelaskan, dan juga jumhur ulama Asy'ariyah menjelaskan bahwa yang dimaksud maksiat di dalam ayat ini, wa 'asa Adamu rabbahu, adalah dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa.
yang tidak mengandung unsur kekeruhan hati. Ya. Yang mungkin saja berlaku pada diri seorang nabi, tetapi beliau ketika itu Nabi Adam alaihissalam waktu memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk memakannya di surga itu, beliau belum menjadi nabi saat itu. Dan beliau belum memiliki umat saat itu. Ya, jadi beliau belum punya kaum, beliau belum punya umat ketika itu, beliau belum punya pengikut ya pada waktu itu, dan beliau langsung ditegur oleh Allah untuk bertaubat. Beliau langsung ditegur oleh Allah untuk bertaubat. Nah, para ulama juga memberikan contoh mengenai dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, yang mungkin saja berlaku pada diri para nabi. Contoh lain adalah apa yang kita bahas saat ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Diceritakan di dalam surat Shad, ya, agak panjang ayatnya, beberapa ayat menceritakan bahwa suatu ketika ada dua orang yang sedang berselisih. Yang satu memiliki 99 kambing betina, yang satu memiliki 1 ekor kambing betina. Nah, kemudian dua orang ini adalah orang, manusia, ya, bukan makhluk lain, ya, atau bukan dalam arti kiasan. Jadi dua orang yang berselisih ini memang secara hakiki betul-betul adalah dua orang manusia. Yang kedua-duanya adalah musyrik. Berselisih mengenai kambing betina. Yang satu, ini kambingku, ini yang satu lagi mengatakan berikan kambingmu kepadaku. Yang satu lagi juga mengatakan hal yang sama, berselisih. Lalu dua-duanya bersepakat untuk mendatangi Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud saat itu sedang tenggelam di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mihrabnya. Mihrab, ya, mihrab ini adalah sebuah tempat yang digunakan oleh Nabi Dawud alaihissalam di rumahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Dawud betul-betul tidak mengetahui kedatangan dua orang musyrik ini. Sampai-sampai kemudian ketika keduanya sudah berada di hadapan mihrab, di depan mihrab, tempat Nabi Dawud alaihissalam beribadah kepada Allah, tiba-tiba Nabi Dawud terkejut. Kemudian bertanya kepada dua orang itu, siapa yang memasukkan Anda berdua ke sini? Siapa yang memasukkan kalian berdua ke rumahku hingga sampai ke mihrab ini? Beliau terkejut. Lalu dua orang ini mengatakan, mengadu. Wahai Dawud, kami berselisih mengenai kambing-kambing betina yang kami miliki. Saudaraku ini, ya, temanku ini, dia memiliki 99 kambing betina. Sementara aku hanya punya 1 kambing betina. Kemudian dia mengatakan, berikan yang 1 itu kepadaku untuk mengenapkan kambing betinaku ini menjadi 100. Karena itu memang menjadi hakku. Lalu yang mengadu ini mengatakan, yang hanya punya 1 kambing betina ini mengatakan, saya kalah dalam debat. Padahal semestinya 1 kambing betina itu adalah hakku, milikku. Tetapi karena aku kalah di dalam perdebatan, pada akhirnya kambing betina yang menjadi satu-satunya milikku itu kemudian diambil oleh temanku yang sudah memiliki 99 kambing betina. Nah, Nabi Dawud kemudian tergesa-gesa di dalam memberikan keputusan. Ya, tergesa-gesa di dalam memberikan keputusan. Dia hanya mendengarkan pengaduan satu orang tanpa mendengar pengaduan yang lain. Ya, dia hanya mendengarkan satu pengaduan dari satu orang yang berselisih, sedangkan yang semestinya wajib dia lakukan adalah mendengarkan pengaduan dari kedua belah pihak. Nah, inilah yang kemudian menjadikan Nabi Dawud alaihissalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah dosa kecil. Dosa kecil, ya, meskipun tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, tetapi hal itu adalah sebuah dosa, sebuah maksiat, ya. Dan para ulama menjelaskan bahwa ini adalah dosa kecil yang sama sekali tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab.
Maka Nabi Dawud alaihissalam sebagaimana diceritakan di dalam surat Shad, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ahli tahqiq mengatakan bahwa yang dimaksud na'jah, yang dimaksud kambing betina, ya. Kata na'jah di dalam ayat ini adalah kambing betina. Bukan kiasan untuk menyebut seorang perempuan. Ya, bukan dalam arti kiasan. Ya, tidak ada hubungannya antara ayat ini dengan cerita dusta. Ya, di beberapa kitab tafsir yang menyatakan bahwa Nabi Dawud katanya memiliki 99 istri. Suatu ketika beliau sedang beribadah lalu terjatuh merpati yang terbuat dari emas, ya, merpati emas. Merpati emas tiba-tiba terjatuh di hadapan beliau ketika beliau sedang melakukan ibadah. Ketika Nabi Dawud ingin mengambilnya, ya, karena merpatinya sangat bagus. Ketika Nabi Dawud alaihissalam ingin mengambilnya, merpati itu kemudian terbang. Diikuti oleh Nabi Dawud. Ternyata di tengah-tengah perjalanan mengikuti merpati terbang itu, beliau melihat di dalam cerita dusta itu ada seorang perempuan yang sedang mandi. Lalu diintipnya lah perempuan yang sedang mandi itu oleh Nabi Dawud. Beliau terpesona dengan kecantikan perempuan yang sedang mandi itu. Dan setelah itu beliau dapat informasi ternyata perempuan yang diintipnya ketika mandi itu adalah istri dari salah seorang panglima perangnya. Kemudian setelah itu di dalam cerita dusta itu Nabi Dawud alaihissalam memutar otak bagaimana supaya sang suami dari perempuan yang cantik itu mati, lalu dia bisa memperistri mendiang jandanya, ya, untuk mengenapkan istrinya menjadi 100, karena Nabi Dawud sudah memiliki 99 istri. Lalu dibuatlah sebuah cara, ya. Dia melakukan sebuah cara, dengan itu dia berharap sang suami meninggal. Dia mengutus panglima perangnya itu kemudian disertakan dalam satu rombongan beberapa pasukan, ya, tetapi pasukan-pasukan yang disuruh untuk pergi bersama panglima perang itu sudah di briefing terlebih dahulu oleh Nabi Dawud dalam cerita dusta itu. Kalian nanti ketika perang sedang berkecamuk, biarlah panglima perang kalian maju, kalian mundur. Ya, supaya apa? Supaya panglima perang kalian mati di medan perang. Karena saya punya keinginan untuk memperistri nanti calon mendiang jandanya. Nah, akhirnya hal itu dilakukan. Ternyata betul, panglima perang itu kemudian di dalam peperangan yang sedang berkecamuk, dia maju, dia kira bahwa panglima perang bahwa pasukan-pasukan yang ada di belakangnya itu juga ikut maju. Tetapi karena sudah di briefing oleh Nabi Dawud untuk tidak ikut maju, ya, mundur ke belakang, pada akhirnya dia berperang sendiri dan pada akhirnya dia mati. Lalu Nabi Dawud berhasil menggenapkan istri-istrinya menjadi 100 setelah memperistri, menyunting, menikah dengan mendiang janda atau dengan janda mendiang salah satu panglima perangnya itu. Nah, ini adalah cerita-cerita yang dusta, cerita-cerita yang tidak benar. Ini orang-orang yang menceritakan ini tidak menganggap Nabi Dawud sebagai seorang nabi. Awalnya, ya, yang membuat cerita itu memang tidak menganggap Dawud sebagai seorang nabi. Hanya menganggap Dawud sebagai seorang raja. Hanya menganggap Dawud sebagai seorang raja. Oleh karena itu yang membuat cerita ini, ya, dia sama sekali tidak melakukan ta'zim, ya, penghormatan, pengagungan kepada Nabi Dawud. Dia orang-orang yang bikin cerita ini memang mereka hanya menganggap Dawud sebagai seorang raja layaknya raja-raja yang lain. Sehingga mungkin saja melakukan hal-hal yang tidak layak seperti ini. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Dawud, ya, ketika beliau beristighfar itu bukan karena melakukan hal-hal yang diceritakan di dalam cerita dusta itu, tetapi istighfar yang beliau ucapkan yang diceritakan di dalam surat Shad
itu karena beliau memberikan keputusan hukum kepada kedua orang yang berselisih yang mendatangi beliau itu hanya berdasarkan pengaduan dari salah seorang di antara keduanya tanpa mendengar pengaduan dari yang lain. Ini disebut oleh para ulama sebagai dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Bukan apa yang beliau lakukan itu bukan kufur, apa yang beliau lakukan itu bukan syirik, apa yang beliau lakukan itu bukan dosa besar, dan apa yang beliau lakukan itu bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Yang beliau lakukan itu sama dengan apa yang dilakukan, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yang berupa apa? Maksiat, dosa kecil yang sama sekali tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Dan para ulama di antaranya adalah Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Beliau menjelaskan bahwa mungkin saja bagi seorang nabi untuk melakukan dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, tetapi jika hal itu terjadi, seandainya hal itu terjadi, maka nabi yang bersangkutan akan ditegur, diingatkan oleh Allah untuk bertaubat sebelum apa yang dilakukan itu diikuti oleh umatnya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita ridhonya. Dan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mudah-mudahan berbuah pahala yang berlipat ganda darinya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.